Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, hidayah adalah merupakan hal yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita sering mendengarkan kisahnya paman Nabi Abu Thalib. Beliau walaupun dekat dengan Kanjeng Rasulullah SAW, tetapi jauh dari hidayah. Maka pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemirsa yang budiman, dalam beberapa fenomena belakangan ini, kita melihat fakta sosial tentang tidak adanya keteladanan yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, yaitu adanya kebanyakannya penyelewengan kegiatan-kegiatan atau penyelewengan para pemimpin kita yang itu semuanya adalah bernotabene Islam atau beragama Islam. Pemirsa yang budiman, ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, ketika suatu saat ada orang yang berbaju putih dan rambutnya hitam bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang ini menanyakan, mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan? Kata Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam. Selanjutnya beliau mengatakan, anta budallahu ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innaka yaraka. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, seakan-akan Allah yang akan melihatmu. Pemirsa yang budiman, muraqabah, merasa diawasi, merasa diri kita itu ada malaikat raqib dan atid, itu penting sekali. Sehingga ketika seorang pemimpin sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang di luar norma-norma atau aturan-aturan yang telah diajarkan oleh ajaran agama Islam. Apakah dia mencuri ataukah memamerkan sesuatu hal yang seharusnya tidak dipamerkan, atau mencontohkan sesuatu hal yang tidak perlu dicontohkan. Di dalam hadis Nabi kan sering dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan contoh-contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang memberikan contoh-contoh yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosanya. Pemirsa yang budiman, dengan adanya para pemimpin kita, atau dalam tanda kutip anggota dewan kita kemarin terjadi, dia memamerkan harta kekayaannya di saat kesengsaraan umat yang ada di Indonesia. Ini di dalam hadis dikatakan ketika seseorang itu flexing atau memamerkan sesuatu yang seharusnya tidak dipamerkan, atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi ada. Itu seperti orang yang memakai dua pakaian. Ya, jadi dia itu sebenarnya tidak ada tapi dipamerkan ada atau flexing. Selanjutnya, Rasulullah SAW itu sering mengatakan bahwasanya ada dosa yang paling saya takuti, dosa syirik yang paling saya takuti terhadap umatku, yaitu adalah riya atau pamer. Pemirsa yang budiman, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya dosa kecil ini itu seperti seekor semut yang hitam yang berjalan di atas batu.
dan seakan-akan itu tidak kerasa dalam diri kita. Bahkan ada seorang profesor di Notre Dame University, Profesor Mu'in Siri. Beliau adalah ahli Islamic Studies, bahwasanya sudah lumrah di kalangan kita untuk senantiasa pamer atau riya, memamerkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipamerkan. Walaupun di dalam beberapa kasus seperti Umar bin Khattab pernah mengumumkan tentang ketika beliau sedekah atau zakat di depan umum. Tapi tujuannya Umar bin Khattab adalah agar menginspirasi masyarakat, kaum muslimin agar mau sedekah atau sedekah. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka seharusnya ketika menjadi seorang pemimpin, dia mempunyai sikap muraqabah atau ihsan kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan korupsi. Karena dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mungkin dia akan memamerkan kekayaan-kekayaannya. Selanjutnya, tidak mungkin dia sombong. Karena orang yang sombong itu bukan termasuk daripada orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan hari ini saya menghimbau kepada semuanya dan kepada diri saya untuk senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detik, setiap saat, sehingga apapun yang kita lakukan itu seakan-akan Allah punya CCTV, Raqib dan Atid. Sehingga pemimpin-pemimpin kita nanti menjadi suri tauladan di tengah krisisnya keteladanan di bangsa Indonesia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.